kang bawarekan Mas Bobon dari Majenang anu alhamdulillah biasa silaturahmi ka ieu baik. Itu mudah-mudahan dinten kasayang dengan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimah anu alhamdulillah sakumaha eta Bapak Siti Anjani terus nurunan janjina karena Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah oke kalayan cuaca mendukung ya di kondisi terang sehingga alhamdulillah dina dan ieu insyaallah ada yang naraskeun anu kapungkur kinten-kintena ibu-ibu masih aya nu emut teu napi henteu dina pelajaran kapungkur. Alhamdulillah saya ibu lima geus poho. Anu alhamdulillah amun tos aya anu masih bojangan mah teh bisa kasambung deui, bisa emut deui kapungkur nyaeta dina masalah salat. Dina masalah nyaeta doa iftitah kapungkur. Enak disambung deui masih dina bidang masalah salat. Begituna si Nabi Parangga buka tadi anu dina karjukeun atuh supados dengan kolom kana waktos sim kuring bade nanggakeun waktos kan tempatna kangge tausiah anu bade di paling waktosan Taufik Yahyani begituna sim abdi nanggakeun ieu waktos kalian tempat anu ikhlas-ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wal ulama'i wal waliyullah Syaikhul Qadir Jailani wa ila arwahi Bahki Haji Kadudul Masyhuri bin Sastra Pawira wal marhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sutarma bin Tarmakarya wa ila jami' arwah fi hadil majlis summa ila rahi jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Koreati dusun Timbang 1 desa Sadahayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina masjid Al-Fatah Al-Fatah dusun Timbang 1. Ya, alhamdulillah tadi sudah dimulai oleh beliau Bapak Kepala Desa yang alhamdulillah tidak pernah lelah untuk terus memberikan pembinaan kepada kita semuanya baik lahirnya maupun batinnya. Kita doakan semoga beliau Bapak Lurah senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan, yang kita sayangi semua yaitu Bapak Imam Masjid Al-Fatah dan juga tak lupa kepada para tokoh pemerintahan yang ada di dusun Timbang 1 ini, Bapak BPD, Bapak RT, Bapak RW dan juga para kasepuhan, Bapak guru kita yaitu Pak Darmo yang alhamdulillah dapat berkenan hadir pada kesempatan malam ini. Tak lupa kepada rekan kami yaitu Mas Bowo dari Majenang yang alhamdulillah dapat sowan pada malam ini, yang insya Allah kita doakan segera mendapat jodoh.
tadi terus terang aja waktu perjalanan ke sini saya naik motor ya. Motor belalang tempur. Ya, motor 2 tak itu kaget saya ketika pas di tanjakan mana itu, tanjakan yang pertama kali sana itu dekat Mang Irun itu jumping bu motornya. Tak masukin gigi 1 di tengah jalan kan pas tanjakan, tak masukin gigi 1 jumping. Tapi nggak jatuh, nggak, pasti kan saya kaget gitu. Seumur-umur baru kali ini saya jumpingin motor gitu ya. Alhamdulillah dapat hadir silaturahmi pada kesempatan ini. Saya jadi teringat kejadian motor tadi itu, keingat tentang nafsu. Nafsu pun juga seperti itu. Ketika kita tidak mampu mengendarainya, maka nafsu dalam jiwa ini ya seperti itu, galak. Galak ya Pak ya, galak. Tetapi ketika bawa yang di depan, tanjakan sesulit apapun sampai ke tembongnya, sendirian tapi ke tembongnya. Tapi tanjakan yang di Kuku Rambut dan tanjakan yang di mana itu? Cipicung itu bisa, karena sudah ahlinya untuk mengendalikan motor tersebut. Dan itu ada ilmunya dan butuh dilatih. Benar nggak? Nafsu pun juga gitu Pak. Jika kita tidak mampu mengendarai nafsu, justru nafsu yang akan mengendarai kita. Ya. Nafsunya galak, ya. Ngegas, jumping tiap hari. Ya. Ke pemajikan jumping, ya. Ke pemajikan ngegas, ya. Ya Bu ya. Kesal lagi ngegas. Nada bicaranya seorang istri melebihi seorang suami, itu sudah dosa besar. Jadi jangan sampai suami ngomong nadanya do katakanlah, ibunya re, ya. Itu kan lebih tinggi re itu. Do re mi ya. Jangan sampai melebihi nada suara dari sang istri. Nah, ketika nafsu itu kita tidak mampu mengendalikan, ya, ya seperti itu, seperti motor tadi, jumping, nyolot Pak. Untung nggak jatuh ya. Ya, nafsu pun juga sama. Ya, maka ada orang yang arif mengatakan nafsu itu ibarat kuda. Kudanya apa? Kudanya apa? Naon kuda di dia? Sundana naon? Kuda. Apa? Lain jaran lain. Oh, kirain jaran ya. Jaran masuk Jawa ya. Oh iya. Kuda itu kalau kita tidak pandai mengendarainya, ya sama, kudanya bakal nyolot ya. Tetapi kalau kuda itu bisa kita pandai mengendarainya, tahu ilmunya, maka kuda itu akan manut. Nafsu pun juga gitu. Kalau kita punya ilmunya untuk mengendarai nafsu, maka nafsu pun akan manut. Kuda biar nggak bertenaga yang ngamuk gitu, itu ada teorinya. Carana betengnya dibikin kencot. Lamun kencot, engke tenaga kudana terbuka sehingga lemes. Lemes. Nafsu pun juga gitu. Maka diajarkan oleh Rasulullah agar nafsu itu nafsunya kencot, lemes gitu. Ya kita kudu puasa, gitu nggih. Puasa. Dilatih juga dengan sholat. Maka kita pada malam pertemuan yang dulu, malam Sabtu yang dulu, mohon maaf kami tidak bisa hadir, saya karena sedang ngedrop fisik waktu itu, kecapean berbagai aktivitas yang sampai akhirnya badan ngedrop sehingga tidak mampu ke sini. Mohon maaf. Tetapi masihkah ada yang ingat terakhir pelajarannya apa? Masih ingat enggak? Ada yang masih ingat? Nah, apa Bu yang ingat tersampaikan saya di masjid ini apa terakhir dulu? Ada yang masih ingat? Nek diamalkan pasti ingat, tapi nek nggak diamalkan mesti lupa. Kalau nggak salah saya membahas bab wudhu, ya, wudhu dohir ya wudhu batin, gitu. Terus ditambah lagi dengan takbiratul ihram.
membawa takbir dalam kehidupan sehari-hari. Takbir eta kudu dibawa ketika orang hidup di dunia. Jangan cuma takbir ketika sholat saja. Nggih. Waktu sholat mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi praktek nak sholat batin nak ketika di hidup sehari-hari orang masih meletikkan Gusti Allah, masih mengecilkan Gusti Allah. Bagaimana tidak mengecilkan Gusti Allah? Kerjenuk kondangan. Ini kapan nginjem? Kebener nginjem itu kajen sok lamun ayam. Lamun teu aya kita minjem gede. Kebowo ya bos. Ini kan bos ini, bos servis sepeda dan bos warung. Kita doakan biar sukses gitu. Nah, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu namanya baru sholat dohir. Nggih, baru sholat dohir. Kita mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat tangan, itu baru dikatakan dohirnya yang sholat. Pertanyaannya, sudahkah batin kita, ruh kita ini bertakbir juga kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Diuji oleh Allah berupa sakit, bisa nggak mengatakan Allahu Akbar? Allah Maha Besar untuk bisa menyembuhkan, bisa nggak? Kalau nggak bisa, pasti larinya ke dukun, ke kiai, ya, yang di situ masih bersekutu dengan jin, baik jin muslim maupun jin non muslim. Ya. Kalau kita sudah bisa mengatakan Allahu Akbar, pasti ketika sakit itu adalah kita pertama kali memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Diingat-ingat kira-kira naon dosa nu bikin kita sakit. Ya. Setelah itu baru kita mohon petunjuk oleh Allah. Ya Allah, berilah kesembuhan. Apakah harus ke dokter? Apa cukup ke warung? Biasanya nanti dapat petunjuk dari Allah. Bagaimana cara Allah memberikan petunjuk? Dalam hati nurani yang paling dalam. Kamu sana pergi ke warung saja, insya Allah sembuh. Beli para. Itu tanda hati yang selalu bertakbir kepada Allah. Bertakbir. Takbiratul ihram kepada Allah. Tetapi jangan sampai orang ketika di sholat rajin, di masjid rajin, Allahu Akbarnya rajin, tetapi dalam kehidupan sehari-hari hati ini masih ngeletikkan Gusti Allah. Naon ngeletikkan Gusti Allah teh? Salaki merek duit 20.000. Dalam hati sang istri mengatakan, selagi goblok ibaratnya, 20.000 unggul sana nu neangan itu kan berarti meletikkan Gusti Allah, tidak bersyukur. Padahal untuk mendapat 25.000 itu seorang suami harus banting tulang, ya, harus meras keringat, harus mempertaruhkan nyawanya. Tetapi ketika diberikan hati seorang istri belum pandai bersyukur, itu tandanya hati belum bisa bertakbiratul ihram kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikembangkan nggih Pak nggih? Dikembangkan sendiri ya, untuk bisa membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Contoh, saya saja ketika saya mengajak Bowo ke sini dengan kondisi motor seperti itu, ya, itu dalam perhitungan akal saya nggak mungkin nyampe sini. Rem jeru, mungkin 5 tahun gak diganti. Terus bana geus selalu skincarean, halus saking halus nanti skincarean. Terus knalpotnya selalu rokokan wae. Saya batin ini mesti gak nyampe tempung gitu. Ditambah lagi tadi waktu saya naikin mogok 5 kali.
Nah, ini sih apilog nyampe tembok. Itu saya sedang meletikkan Gusti Allah. Segera saya istighfar tadi. Waktu di rumah ibu saya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, yang menggerakkan motor itu rantai bisa aman, mesin bisa berputar, ya, bensin bisa terbakar dengan sempurna, rem bisa ngerem, Bowo bisa mengendarai motor dengan baik, itu juga dari Engkau yang menggerakkan Allah. Hati segera berbicara seperti itu. Ternyata betul. Waktu ke sini, subhanallah, sikap naik motor NMAX. Ya, Bu ya. Kita doakan nanti biar selamat sampai rumah Ibu ya. Yaitu prasangka kita kepada Allah itu harus selalu prasangka yang baik. Ketika muncul prasangka jelek seperti saya tadi, segera istighfar, jangan lama-lama, segera agungkan kembali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sampai bawa itu mengatakan, ayo mas boncengan aja gitu kan. Oh enggak, wah saya enggak berani lah gitu kan. Oh kita sama-sama muatan berat gitu ya. Oh jumping deui gitu kan. Ya sudah, wah saya tak sendiri, kamu sendiri. Bismillah kita berangkat, insyaallah. Insyaallah nyampe gitu kan. Ya itu Bu ya. Kita ngaji santai mawon nggih Bu ya. Ameh tidak sepaneng. Sing penting ilmu asup gitu. Berarti takbiratul ihram eta orang kudu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam orang kehidupan sehari-hari kudu bisa melihat kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mata orang ngadele, mata dohir ini ngadele, ya, ainul basariyah ini ngadele, tetapi ainul basirah ini buta. Ulah sampai mata dohir ini ngadele, tetapi mata batin orang masih buta. Buta akan apa? Kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati ini buta, bisa nggak berjumpa Allah? Nggak bisa ya. Yang ada adalah selalu mengeletikkan Gusti Allah. Ya. Yang ada adalah mengakui dirinya yang hebat. Kalau hati ini buta, bisa nggak kembali kepada surganya Allah? Nggak bisa. Nggak bisa kita kembali ke rumah kita berupa surga. Kan kita aslinya penduduk surga Bu, Pak. Katanya hayang balik ke imah deuinya, balik ke surga lin. Nah, tetapi kumaha balik nak lamun mata hati orang masih dalam keadaan buta. Sok lamun tak percaya, ibu-ibu pas balik matanya ditutup gerak. Kira-kira nyampe toh bisa rumah. Rumah Pak, ini sering Pak. Rumah bisa nyampe enggak? Cina yang balik ke surga, ketemu Allah gitu ya. Wong di dunia saja dirinya tidak mau bermakrifat atau menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia jumpai apa? Ya kesombongan dirinya, ketakaburan, ujub, aku pengbisana, aku penghebatna, aku yang paling bisa ceramah, aku yang paling bisa ngasih pengajian, aku yang paling bisa masak, aku yang paling bisa gawe. Iya dari saya gitu. Masih muncul ngaku-ngaku dari kekuatan di diri. Itulah yang dinamakan al-iktimat, yang artinya masih ada keakuan dalam diri, ngaku-ngaku bahwa diri kita ini memiliki kekuatan. Padahal sejatinya orang sholat ke pedah disolatkan ke Gusti Allah. Bener gak? Kok masih muncul aku yang bisa sholat, itu berarti masih menyekutukan Gusti Allah. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah, kecuali milik Allah. Nah kok ngaku-ngaku aku yang sholat, aku yang macul ya. Akhirnya munculnya kesombongan sehingga dirinya masih menuankan dirinya sendiri. Di saat itulah dia masih menyekutukan Allah meskipun dirinya seorang ulama besar. Kalau dia nggak sadar tentang hal ini, dirinya masih terjebak dalam dunia kemusyrikan yang intinya dirinya masih menuhankan dirinya sendiri.
sendiri tanpa sadar. Kira-kira jalma gitu saatik apa loba? Nu masih can sadar bahwa menuhankan diri sendiri itu termasuk dosa besar dan musyrik besar kepada Allah. Kira-kira masih banyak enggak yang belum sadar? Masih banyak. Contohnya siapa? Saya. Nggak usah angkat orang lain. Contohnya adalah saya. Saya wae. Aku ya rapopo, aing ya rapopo lah sih. Kenapa kok saya katakan saya? Karena dalam berjalan saja masih merasa diri ini yang berjalan, belum merasakan Allahnya yang menjalankan. Berarti itu yang musyrik masih saya. Pas sholat saja masih muncul ini aku yang sholat, belum sadar Allah yang nyawatkan. Ini mohon maaf ini rada kenceng agar apa? Kita semakin menghilangkan al-iktimat. Apa tadi al-iktimat? Keakuan di diri. Mengaku-ngaku dirinya memiliki kekuatan, memiliki ilmu, memiliki harta, padahal semua sejatinya hanya titipan ti Gusti Allah. Itulah ketika takbiratul ihram sudah nancap dalam hati, tidak cuman fasih diucapkan ketika sholat Allahu Akbar, boleh di mana? Allah saking ora khusyuk Pak. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari hatinya masih selalu apa? Mengecilkan Gusti Allah. Setelah takbiratul ihram silahkan dikembangkan sendiri ya. Mohon dipraktekkan ya. Ya, dalam berjalan ingatlah kebesaran Allah. Dalam minum ingatlah kebesaran Allah. Dalam bekerja kau dipuji, hati merasa besar. Dipuji, hebat nih nyen segak gitu. Jadi langsung gede. Kepalanya tuh langsung gede, Pak. Di saat itu dirinya sedang menuhankan dirinya sendiri. Musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuduna kumaha langsung Allahu Akbar walhamdulillah. Allah Maha besar, segala puji bagi Allah. Lamun jalma geus takbiratul ihram wal ayat nu sombong. Ya, bener enggak? Lamun hatinya atau ruhnya sudah bertakbiratul ihram, tidak ada lagi hati yang sombong kepada manusia maupun kepada Allah. Mual ayat dari. Lamun hatinya sudah betul-betul bertakbiratul ihram kepada Allah. Allahu Akbar kabiro. Kemarin sudah ya kayaknya ya. Apa? Sudah belum ya? Allahu Akbar kabiro. Nah, Allah Maha besar sebesar. Nah, hebat Pak Imam. Gitu dong. Kudu nyambung ya. Allahu Akbar kabiro. Allah Maha besar sebesar-besarnya. Lamun mengatakan Allah Maha besar itu jangan dibayangkan seperti Bowo yang badannya besar. Jangan. Tidak bisa dibandingkan, Pak. Nggih. Tidak bisa dibanding. Allah itu laisa kamislihi sai, tidak bisa disamakan dengan apapun. Jadi kalau ketika kita mengatakan Allahu Akbar, yang besar adalah kebesarannya, kekuatannya, penguasaannya, ilmunya, itu yang kita pahami. Dalam kehidupan sehari-hari kudu yakin, kudu berhusnudzon kepada Allah. Kerjenuk kambat, kerjenuk kondangan, nangkos segede-gede di tembok kayak nu hajatan lin. Kumaha ai empretara. Eta muncul bisikan ku nafsu. Gusti Allah mah maha miskin ya. Maneh mah moal menang duit gerak gitu. So erek kumaha moal aya nu nginjeman. Akhirnya frustasi, Pak. Akhirnya frustasi.
Wong kudu keambat 1 juta, boga duit 10.000, pusing tuh, pusing. Kalau hatinya tidak memandang Allahu Akbar kabiro dengan sebesar-besarnya. Lamun memandang Allah berkabiro, Bismillah ya Allah, Engkau maha kaya ya Allah, maha besar, bila hamba petunjuk ya Allah. Tiba-tiba mak dek, karena sana kamu ke rumahnya Mas Bowo minjem duit gitu kan, 1 juta gitu kan. Orang apa-apa, minjem ge itu juga termasuk rezeki ti Gusti Allah. Gitu nggih. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Segala puji bagi Allah seluas-luasnya. Nah, lamun pujian ti Allah itu enggak ada batasnya, Pak. Ya. Wong nikmatnya saja tidak ada batasnya. Nggih. Apa yang kalau kita kufuri dari nikmat Allah itu ya enggak ada. Mata masih bisa melihat masih. Alhamdulillah. Nyon sewu di daerah Simbar. Ya, tadi baru nilikin jalma yang tadinya matanya sehat walafiat. Ya, dalam waktu 10 hari nggak bisa melihat. Ya, saya juga kaget itu kan. Subhanallah. Ya. Benar-benar nggak bisa melihat. Ya, mata bentak tapi tidak bisa melihat. Jangan sampai kalau hati kita seperti itu, jangan sampai. Ya. Mata dohir melihat, mata hati buta, itu jauh lebih berbahaya. Nah, kemudian nikmat Allah yang sangat luar biasa, ya, kita bisa bernafas, kita bisa duduk hadir, ya, itu tandanya hati kita masih diberikan cahaya iman, karena ketika ruh bersambung dengan jasad, dengan fisik, ya, dimasukkan ke dalam fisik oleh Allah, itu muncul yang namanya nafs. Ruh disambungkan, dimasukkan dalam jasad, namanya nafs. Nafs itu nyawa. Makanya jalma ada nyawa. Nah, nafs itu bisa diartikan nafas. Kayak nafas namasi ya. Tandanya ruh kita masih dalam jasad kita. Manusia kan terdiri 2, ya dohir ya batin. Ya jasad, ya ruh, ya. Tetapi ruh ketika sudah masuk ke dalam jasad, itu namanya nafs atau nyawa. Kalau bahasanya lagi nafsu. Maka ketika ruh masih di dalam nyawa, nah dalam jasad, pasti manusia itu memiliki hawa nafsu. Bisa nafsu yang baik, bisa nafsu yang tidak baik. Ya. Maka jangan heran ketika melihat ulama besar kok dirinya masih mengerjakan khilaf, kesalahan, dosa, ya nggak usah heran, namanya manusiawi, Pak. Karena ruhnya masih menyatu dengan jasadnya sehingga masih muncul yang namanya nafs atau nafsu atau jiwa atau nyawa. Tapi Allah adil. Ya. Nafsu Allah menanamkan yang namanya iman, nurul iman. Coba bayangkan, jika manusia untuk diberi cahaya iman, bagaimana kondisi hatinya? Yang punya dia nafsu tok, kira-kira gelap gulita enggak? Nggak gelap gulita, sempit, engap, poek, untuk bisa ngadele. Kumaha kondisinya? Nauzubillah ini. Seperti yang dikatakan di Surat Yasin itu, depannya ditutupi papan, belakangnya ditutupi dinding yang kuat, sampingnya juga sama seperti itu, matanya terpejam. Itulah kondisi orang-orang yang belum diberikan cahaya iman. Gitu kok. Nek hidup tanpa cahaya iman, itu dalam dirinya itu gelap gulita. Meskipun benghar siga naon, yang ada adalah kegelisahan, untuk bisa bersyukur loh. Maka ketika ada cahaya iman, datanglah yang namanya ketenangan hati. Untuk boga duit tetap tenang, we.
Ulah gitu, maksudnya tenang teh, ulah cicing, wae, tenang goreng mah. Itu salah pak. Maksudnya lain gitu maksudnya. Tenang itu hati yakin bahwa Allah pasti akan memberikan solusi. Maksudnya gitu lah, tenang gak tenang, mereka jangan beriman, tenang wae tenang. Untuk embret, untuk neangan pinjaman, kita lama-lama digebukan ke majikannya. Nggih Pak ya, jangan sampai salah nggih Pak ya. Dalam memahami ilmu hakikat itu jangan sampai selip nggih. Ya betul, harus yang berjiwa tenang, tapi jangan seperti itu. Subhanallah. Walhamdulillahi kasiro, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Berarti sholat batin orang eta kudu diterapkan ulah sampai orang mengharapkan pujian ti makhluk Allah Subhanahu wa taala. Osok masih sering hayang dipuji osok? Ya? Osok kumaha contohna Pak? Contoh, saya contoh, jangan saya ngasih contoh. Hayang dipuji na kumaha? Oh. Masih berdedek ya? Masih bangga ini akunya gitu ya? Lincah ujung. Kenapa kok dia aing wis makanya jalma masih muncul aing gitu. Wes itu tanda hatinya masih dalam keadaan buta. Maka caranya gimana? Hilangkan al-iktimad, keakuan diri. Oh, aku yang masak, aku yang naon gawe, aku nu nyieun, aku nu lempang, aku nu membuat. Ya, pokoknya hilangkan. Jangan engkau aku itu dirimu yang membuat. Anggaplah semua itu dari Allah Subhanahu. Aman Pak. Mual hayang dipuji, mual ujub, mual riya, mual sombong itu tidak akan muncul dalam hati. Lamun ibu-ibu masih sok hayang dipuji masih sok. Contohnya kumaha Bu? Masakan enak ya. Kurang resmi. Susah gitunya. Ya. Itu harusnya gimana? Harusnya gimana Mas Vicky? Kita tajalikan kepada Allah. Walhamdulillahi kasiro, akui dalam hati bahwa pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nek bawa itu sering muji-muji saya Pak. Seneng. Wih hebat ya Mas Vicky ya. Hebat ya. Itu kalau saya nggak gocean zikir sirul asror ya, zikir tingkat 3 ya, zikir merasakan bahwa Allah segalanya, itu pasti saya akan terjebak oleh pujiannya Mas Bo. Sering ini muji Pak. Sering saya diuji sama Mas Bowo itu. Hebat ya Mas Vicky ya. Ganteng Mas Vicky ya. Subhanallah. Siapa dia? Itu kalau dalam hati tidak gocean zikir tingkat 3, zikir sirul asror yang kami ajarkan dulu, wes luput Pak. Hati pasti tergelincir. Ya. Sa dulu wo aing ya wo ya gitu ya. Kamu mah hebat wo gitu, sering muji-muji wo. Wong bawa muji ke saya itu ya ti Allah kene. Ya, maka pujian itu ada 4 Pak. Ya. Khodim ala khodim, pujian Allah terhadap Allah. Kudus ala kudus, pujian makhluk terhadap makhluk. Contoh bahwa muji saya itu makhluk ke makhluk. Ya. Kudus ala khodim, pujian makhluknya kepada Allah. Ya. Khodim ala kudus, pujian Allah terhadap makhluknya. Ya. Itu. Jadi harus hati-hati ketika dipuji oleh orang lain, hati kudu gocean zikir sirul asror. Naon zikir sirul asror? Wis nyaho? Saya sampaikan malam ini nggih. Zikir sirul asror itu adalah kunci utama. Saya katakan kunci utama agar hati bisa selalu bermakrifat, nyambung kepada Gusti Allah. Itu. Belum tentu sholat kita, zikir kita, tahajud kita, mohon maaf,
kalau nggak dibarengi dengan gocekan zikir sirul asrar, tidak akan mampu membawa hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Zikir sirul asrar itulah zikir tingkat 3. Zikir yang tingkat pertama yaitu zikir jahar. Jahar naon Pak? Nyaho? Zikir yang dikeraskan. Ya. Zikir yang dikeraskan contohnya kumaha? Pada waktu habis sholat, la ilaha illallah, pas yasinan, la ilaha illallah. Itu tatarannya bisa jadi masih di dalam mulut saja. Pikirannya ngemut-ngemut berkat syukuran. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Bener. Itu zikir yang seperti itu belum tentu mampu membawa hati kita kepada Allah. Tidak salah, itu butuh proses latihan. Tetap laksanakan zikir jahar, tetap dilaksanakan. Ya. Makanya pas yasinan zikir kan kalau sudah istighfar sholat tahlil kan bentar lagi doa tuh, ya enggak? Habis doa makan. Pas la ilaha illallah, eta mulut mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati pikiran harus berpikir naonnya, jangan-jangan cuma sama pecel lele unggul. Geus jauh-jauh ke bener. Elok tapi aku. Kira-kira pulangnya diberkatan tuh. Itulah kondisi hati ketika hati belum berzikir kepada Allah. Zikir masih hanya di lisan di lisan. Zikir yang ketika 2 naikkan, ketika 2, zikir 1 jangan ditinggalkan, tetap dilaksanakan untuk melatih istiqomah. Nah, terus kemudian naikkan ke zikir tingkat 2 yang dilaksanakan yaitu mengucap kalimat zikir, tetapi yang mengucap hanya dalam hati. Sak jeroning hati. Berarti mulutnya meneng, Pak. Batin lamun cek Sunda teh, Mbak. Iya bener batin. Kumaha cok praktekeun. Atuh sok praktekeun kumaha praktekna. Kiring tuh suarana. Ya. Gini Pak, tak ajari nggih. Zikir yang tingkat 2 itu kalau bisa rasakan yang paling dalam. Jangan cuman dalam hati la ilaha illallah, itu nanti belum nyampe juga. Tetapi rasakan dengan hati astagfirullahaladzim. Ini katakanlah mulut hati yang bicara ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah. Gitu. Contoh lagi, subhanallah ya Allah, maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Maha suci engkau ya Allah yang telah memberikan nafas ini ya Allah, yang menggerakkan hati, menggerakkan seluruh raga ini ya Allah. Gitu. Subhanallah, walhamdulillah ya Allah, segala puji ya Allah, engkau masih berikan kehidupan pada diri ini. Hati selalu ngomong gitu Pak. Terus berkasih mesra dengan Allah. Ya. Dalam keheningan, dalam sebelum tidur. Walhamdulillah wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, sungguh tidak ada satupun yang berhak disandingkan dengan Engkau ya Allah. Semua ini adalah ciptaan Engkau ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Gitu. Bisa dilakukan, bisa? Bisa. Ya, tak ajari. Itu lamun hati terlatih gitu, nanti siga motor tadi. Weng. Ya. Ya betul nggak? Kondisi ngimaman pun hati enggala-gala Pak. Aing nu bisa apa? Pang panjang nak bacaan. Itu hati padahal posisi lagi ngimaman. Ya. Fisik ker ngimaman, hati ker nyolot-nyolot siga motor nabowo. Weng gitu ya. Itulah kondisi hati yang belum nyambung kepada Allah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha besar Engkau ya Allah. Ya Allah, berilah rezeki kepada hamba ini ya Allah, kesehatan selalu ya Allah gitu. Engkau maha besar ya Allah.
Sungguh hamba tidak ada apa-apa, tidak memiliki apa-apa, kosongkan di situ. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Engkau. Enak nggak zikir gitu? Enak nggak? Enak ya? Rasakan coba. Sekali-kali dicoba gitu, diamalkan. Jadi kalau pengajian itu pulang itu berusaha mengamalkan. Ya. Wala ilaha illallah akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu zikir yang tingkat 2. Zikir 1, zikir 2 jika engkau istiqomahkan, ya, itu masih belum tentu membawa hati kepada Allah. Karena zikirnya hanya pada saat zikir. Ya, bener nggak? Zikirnya hanya pada saat zikir, pada saat itu toh. Dan zikir 1, zikir 2 ini jika engkau istiqomahkan, itu akan membawa makom mukasafah, yaitu makom jebakan kemusyrikan. Makom mukasafah itu makomnya hati seseorang yang sudah mengamalkan istiqomah amalan apapun. Qul huwallahu al-falaq, Anas, al-mulk, Yasin, ar-Rahman dibaca rutin, tahajud rutin, ya. Puasa rutin, Senin Kamisnya, Daudnya katakanlah, tetapi tujuannya masih tercampuri selain Allah Subhanahu wa taala. Dunya brono, pengen sugih, pengen lancar usahane, pengen apapun selain Allah, itu akan menjadikan dirimu sakti, menjadikan dirimu sugih, menjadikan dirimu bisa melihat masa depan, menjadikan dirimu bisa melihat hal-hal gaib, bahkan bisa menjadi dukun. Gampang Pak jadi dukun Pak. Nek pengen sugih jadi dukun, tak ajari, ora usah golek guru Pak. Ya. Nek pengen sugih, pengen jadi dukun, pengen usahane laris, ya. Nek pengen usaha laris tak ajari. Bismillah ditulis, Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, terus sampai 10 kali diraceki, ya. Mintanya kepada Gusti Allah tetapi niatnya masih karena ingin dagangannya laris. Nanti jin, Allah menurunkan jin, kamu masih dibantu jin. Akhirnya ditempel di atas warung, warungnya laris, dunia blonone laris, akhirnya lali yang Gusti Allah. Itu namanya dunia mukasa. Ingin jadi dukun gampang, jenengan puasa, mbuh puasa mutih, puasa apa sing ora makan nyawa itu apa namanya? Niis. Ya, bener ini, bener wallahi. Allah itu Rahman Rahim, Pak. Minta apa aja dikasih. Yang penting niatnya jangan karena Allah ya. Ini ngajari ra bener ya. Terus kemudian puasa atau tahajud atau sholat melek berapa mengi 40 hari. Niatnya apa? Minta kesaktian. Ini punten ya, mau minta kesaktian, mau minta sugih dikasih sama Allah. Wallahi dikasih, tetapi saya nggak mau tanggung jawab. Nek donyone jenengan jadi sugih, jenengan jadi sakti, tetapi akhiratnya kosong melompong, orang ketemu Gusti Allah, menjadikan dirimu menjadi lupa kepada Allah, saya tidak tanggung jawab. Ada yang mau nyoba? Monggo. Ya, silahkan. Monggo, terjebak nanti. Jadi sakti betul, Pak. Ya, bisa nambah ajal, Pak. Bisa melihat isi hati orang. Bisa melebak kalau ayat jinnah, ya keganggu, gitu bisa, Pak. Kamu mau ngamalkan silahkan, Pak. Tapi nanti saya nggak jamin, Pak. Ya, gitu. Ya. Maka saran saya sudahlah, dunia mukasafah itu dilompati saja. Langsung masuk ke dunia ketiga, yaitu dunia musyahadah, yang dimana semua ibadah kita, laku hidup kita ya zahir ya batin, hanya nilainya untuk Allah. Hati ayem Pak, ridho Allah pasti muncul. Ya. Lantas bagaimana biar kita tidak terjebak di dunia mukasafah dan bisa mencapai dunia musyahadah? Kuncinya ada di zikir tingkat 3.
yang dinamakan apa tadi? Zikir sirul asrar. Namanya kudu hafal Pak. Nah, namanya nggak hafal gimana praktekinnya ya? Pertama naon zikir naon? Zikir jahar. Yang kedua zikir sir, zikir yang di batin. Yang ketiga zikir sirul asrar. Zikir sirul asrar itu bagaimana? Zikir yang ketika sudah tidak lagi menyebut lafaz Allah, tidak lagi muncul lafaz, tidak lagi muncul asma, tidak lagi memunculkan suatu perkataan maupun di batin, tetapi hati sudah merasakan Allahnya, sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sadar akan selalu nyambung Allah ketika dihadapkan oleh apapun dalam 24 jam hidupnya. Dilihat adalah Allahnya, yang dilihat Allahnya. Contoh, nek arep ngelatih gini Pak sederhananya. Jenengan datang ke sini. Sudahkah hati memegang sirul asrar? Nek belum pasti gini cirinya. Aing mah arek ka masjid wong aing mah bisa sehat gitu kan, hebat gitu kan. Hayang kadal soleh gitu kan. Itu berarti belum gojaan sirul asrar. Nek gojaan sirul asrar bagaimana? Oh, nunggu perintah di Allah. Oh, Allah menurunkan niat. Tiba-tiba saya diberikan niat oleh Allah untuk datang ke masjid. Sadari bahwa niat itu numerek Gusti Allah. Terus kemudian setelah niat lempang ka dia. Pas lempang eta hati kudu ngomong, nung lempangkeun ieu nya eta Gusti Allah. Nyanjak dia orang bisa diuk, bisa mendengarkan, menang ilmu etak di Gusti Allah. Akhirnya kabeh Gusti Allah kene. Gitu Pak, melihat Allahnya dalam setiap apapun, merasakan, melihat, mendengar, itu sudah Allah semua. Ya. Betul itu. Itu kalau dipraktekkan, hati akan bersih dari segala kekotoran hati. Seperti tadi menghilangkan al-timat tadi. Ya, al-timat tadi ketika kita gojaan zikir sirul asrar sudah merasakan Allahnya. Oh, yang menggerakkan tangan saya membuat tahu ini ya Gusti Allah. Hati sadar. Hati kondisi sadar nyambung terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak sadar pasti munculnya akunya lagi. Akunya lagi Pak. Aku nunggoreng tempe, aku nunyian tempe, aku yang sodako, aku yang ngirim keramik katakanlah. Pasti munculnya akunya, bukan Allahnya. Bukan hidup dalam hidup yang menghidupi kita, yang kita zikiri, tetapi diri kita. Pun ngantuk? Ya ini doa kita belum rampung ini ya, masih panjang loh sholat itu loh. Saya katakan bisa 5-6 pertemuan loh di Simbar itu ya. Punten, Simbar itu sudah lulus, sudah nyampe bab puasa itu. Sholat sudah selesai maksudnya. Mereka sudah sampai bab puasa, zakat puasa. Zakat sudah, sekarang sedang puasa pertemuan 1 kali. Nah maka kembali ke walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah di pagi dan malam hari. Nek wis mengaku bahwa pujian milik Allah, hati mual muncul merasa dirinya paling suci. Sing berat, sing ngomong iki Pak. Ya. Sing ngomong iki berat. Kenapa? Nek hati enggak gojan zikir sirul asrar, pasti hati muncul aku luwih suci dibanding panjenengan. Kiai besar pun belum tentu nek belum sadar gojan sirul asrar, bisa jadi mereka terjebak seperti itu. Masih merasa dirinya luwih suci dibanding jamaah. Merasa luwih alim berilmu dibanding jamaahnya. Maka syaratnya datang ke majelis, jamaahnya mengosongkan gelasnya, sing ngasih
ilmu juga harus mengosongkan jamaah gelasnya. Nek jamaahnya China pinu diberek ilmu seberapapun modal, bener nggak? Mental. Pengrasa dewek kena aing mah geus nyaho gitu mah ibaratnya. Naon gitu ibaratnya. Aing mah geus teu butuh gitu mah, geus kieu wae aing mah. Guyu kok. Geus aing mah kieu wae lah geus cukup jadi tidak mah cicing HD kieu wae sementing ke ente dolim ke jalma gitu ya. Kajen teu marifat ke Gusti Allah teh gitu. Kumaha aing we. Itu tanda gelasnya belum dikosongin. Sama baik lamun menyampaikan ini belum mengosongkan gelasnya, pasti dia masih mengaku-ngaku. Oh, yang bicara ini karena kepandaian saya. Tidak mengtajalkan kepada Allah. Yang menggerakkan ini adalah Allah, yang menurunkan cahaya ilmu adalah Allah. Tidak muncul itunya, Pak. Sehingga sombongnya pamer ini, pamer itu, pamer kesuksesannya katakanlah. Nauzubillahimin. Itulah ketika hati masih merasa dirinya suci, ya, meskipun ulama besar pun kalau dia tidak gocekan dzikir sirrul asror, terjebak masih merasa memakai pakaian Gusti Allah berupa pakaian kesucian, ya, padahal wa subhanallahi bukratan wa asila. Kesucian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ini wajah tu wajahi. Ya, ini inti dari sholat itu di ini. Inti sholat itu di sini, Pak. Naon eta? Naon artinya? Ini wajah tu wajahi artinya naon? Ini sak temene. Wajahku, wajah abdi. Wajah abdi itu maksudnya lain banget, iya lain. Tetapi hati ini, hati yang apa? Wajah tu wajahia, aku hadapkan kepada wajahnya Allah. Hati madep mantep menyang Gusti Allah. Makanya pas sholat ya butuh khusyuk, di luar sholat ya butuh khusyuk. Bagaimana di luar sholat bisa khusyuk? Wong pas sholat saja hati masih madep nyang sawah. Ya. Ini wajah tuh wajah sawah masih, bukan wajah sia. Ini wajah tuh duit. Ya, ini wajahku masih ku hadapkan kepada duit. Ini wajahku, ini wajah tuh kapol, ya bener nggak? Ya, hati masih mencintai sengkang arane kesenangan dunia. Maka usahakan ketika membaca ini wajah tu wajah itu sing fokus, Pak, sing fokus yang Gusti Allah, seolah-olah hati ini diawasi atau hadir dalam hati Allah Subhanahu. Buang jauh-jauh selain Allah. Nah, ini wajah tu wajahiyah ini jangan engkau laksanakan di sholat toh. Dalam kehidupan hari-hari kita butuh khusyuk, madep mantap hatinya Gusti Allah. Lihat pamajikan, sing dilihat Allahnya. Umah masuk nama fikih yang dilihat majikannya Allahnya, bukan pamajikan itu Allah, bukan. Tetapi yang menggerakkan pamajikan, menghirupkan, membuat pamajikan sewot, marah-marah, itu ya Gusti Allah. Itu artinya hati ini wajah tu wajahi, ya, yang dilihat, yang dipandang bukan makhluknya lagi. Manfaatnya apa? Ketika hati sudah ini wajah tu wajahiyah, berarti cirina memandang, oh, yang membuat istri marah-marah, ya Allah kini. Gak mungkin hati ini terpancing ikut marah. Sehingga apa? Oh, aku harus meminta maaf terlebih dahulu. Ayak nunggu ngamalkan ilmu eta. Ayak nunggu minta maaf terlebih dahulu ke pemajikan, ayak. Pernah? Pak Sudia sudah ngalami belum?
Namun Pak Sudiarma minta maafnya ke Walang Rengit gerak, Walang Sangit gerak. Punten Walang Sangit aing mah arek nyemprot. Setan bener. Berarti melihat Allahnya dalam walang sengit. Lah kalau nggak melihat Allahnya, nggak ini wajah iya, nyemprot walang sengit dengan sombongan bread. Itu termasuk dosa, hati-hati. Tetapi kalau lihat Allahnya, kayak Pak Dio, puntennya walang sengit tak semprotnya. Mati ya ti Gusti Allah, aing nyemprot-nyemprot kieu ya ti Gusti Allah. Wis bebas Pak dari dosa. Enak enggak? Itu namanya hati gocekan dikir sirul asror. Ya. Lamun ke majikan nggak minta maaf. Berarti pamajikan kalah jeng walang sangit. Oh, jangan salah. Subhanallah, jangan pasea. Berarti duitnya aman. Rumah tangga itu nek duitnya aman, jarang pasea biasa. Gitu Pak. Subhanallah, saya tuh ngeliat di YouTube Pak. Ngeliat di YouTube muncul di beranda itu judul Rumah Sultan di Desa Jambu, Kecamatan Wanareja. Tak klik, subhanallah rumahnya Pak. Maglong tingkat 2. Apa itu? Tiangnya gede-gede kayak rumah artis enak. Enggak cuma satu, jejer komplek. Subhanallah. Eta hebat ujung gitu. Hah? Iya. Betul, itu kan diliput di YouTube ya. Di syuting satu-satu rumah jalmana gitu. Ya Allah, mobilnya halus, motornya halus, rumahnya maglong, tetapi sepi. Eta sih, gimana kemana? Jalmana kemana? Ya, itulah. Banyak orang yang masih terjebak mengumpulkan pundi-pundi kemewahan, tetapi hatinya masih kosong dari akhiratnya. Sungguh rugi. Ya. Tidak akan rumah mewah memberikan hati tentram, tidak akan. Rumah mewah menjadikan hati makrifat kepada Allah, tidak akan ketika hati tidak gocekan dzikir sirul asrar. Ya. Maka terus dalam hal apapun ya, ketika mau makan apa itu kok? Ya. Peyek, itu mulut masih merasa peyek. Bisa nggak hati merasakan Allahnya? Ya boleh. Mulut boleh merasakan itu rasa payah ya Pak ya. Benar Pak? Coba hati rasakan Allahnya, ya Allah, Engkau yang menciptakan semua ini ya Allah. Itu hati ngomong gitu Pak. Ya. Ya lama-lama kayak orang gendeng Pak. Sedikit kudu ngomong hatina, sedikit kudu ngomong Allah. Nah, tapi rapopo orang makrifat itu memang orang gendeng mungguh apa? Kepada Allah Subhanahu, saking mahabbahnya, saking cintanya kepada Allah. Tak sedia guyu Pak. Berat Pak. Tetapi nek latih ora bakal bisa. Betul nggak? Naik sepeda itu kalau nggak dilatih mual bisa. Yeah. So hayang naik sepeda, tetapi tara latihan bisa ndak? Mual. Mesti jatuh. Maka butuh latihannya gitu, kermakan peyek, mulut merasakan peyek, hati merasakan Allah. Zahir kelon karo pamajikan, bisa toh hati kelon karo Gusti Allah. Rata-rata eling nafsunya, enak tenan rek gitu. Aduh, kolot-kolot kita gue enak ya. Enak seri gitu ya. Zahir kelon karo pamajikan, hati kelon karo Gusti Allah. Caranya kepiwe? Ya Allah, nikmat sekali ya Allah, terima kasih ya Allah. Bisa toh hati ngomong gitu? Mual bisa.
kalau tidak gocekan zikir sirul. Iya dong, siapa ya Mas? Sehingga ketika engkau dihadapkan kenikmatan berupa apapun, hati tidak terjebak dalam kenikmatan, termasuk kenikmatan berhubungan suami istri. Hati tidak terjebak dalam kenikmatan hubungan suami istri, tetapi hati justru berkasih mesra dengan kenikmatan bercinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau nggak sekolah sih kumaha pas. Dohir ke tara enak-enak aja nih. Guys, down kedeluar saya. Nah, mumpung dohir ke kadeluarsa, luwih apik ati kelon karo Gusti Allah. Nikmat gerapa? Ya gimana? Wong dohir ke kadeluarsa. Ya Pak ya, punten ya Pak ya. Punten ya. Ya, intinya gitu Pak. Jam 9 sudah cukup saya rasa. Ini wajah wajahiyah ini kunci. Bawalah dalam kehidupan sehari-hari hati selalu mantep nyang Gusti Allah. Hakikat sholat adalah menjadikan hati ini selalu khusyuk melihat Allahnya dalam setiap apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Diberek nikmat yang diingat Gusti Allah, diberek sakit tidak nikmat musibah yang diingat Gusti Allah, diberek dendeng kucingnya ngejar pamajikan apa ngejar dendengna? Kucing yang ngejar majikana apa ngejar dendengna? Mau layak kucing ngejar diberek dendeng malah ngejar majikana mau. Rata-rata sih kejar dendeng nawo, lupa terhadap yang memberi dendeng. Bener nggak? Ya, berarti lamun kita diberek kenikmatan di Gusti Allah, panen kapol ya. Untuk inget-inget Allah acan, sing diinget kapolna hebat aing. Harwa bae entek bedana dengan aku orang ngomong loh, kamu sih ngomong loh. Berani banget kamu ngomong. Itu ya Pak ya. Paham ya? Ketika kita dilempar, Bo, kamu kan belum nikah, Bo. Kamu dilempar kerikil kecil, pok kena mata sama cewek cantik. Kamu ngejar kerikilnya apa cewek cantiknya, Bo? Kira-kira lamun mana dilempar kerikil kan sakit ya, Bo? Mana yang ngejar kerikilnya apa cewek cantiknya, Bo? Umay tawa. Tiga nama lebaran nama. Sekarang nama? Pikang nanu diudak lin. Tapi prakteknya ante ketika dilempar kerikil kesakitan, sakit hati atau sakit jiwa, sakit dohir, pasti sing dikejar ngeluhnya. Sakit-sakit jika kieu lupa yang memberikan cewek cantik itu yaitu Gusti Allah. Prakteknya yang dikejar justru neangan kerikil sih jeneng daripada wanita cantik lebih baik ya wanita cantik. Nek bapak-bapak masih bisa jawab, oh yang tak kejar wanita cantik, berarti bapak-bapaknya masih hayang kawin deh. Gitu nggih Pak ya? Nek dilempar kenikmatan sing dikejar jangan dendengnya, tetapi yang dikejar majikannya. Nek dilempar kerikil sing dikejar aja kerikile, tetapi sing dikejar cewek cantiknya. Itu nggih, selalu sadar bahwa semua itu yang jauh lebih penting adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bukan berupa musibah lagi, Pak. Punten, sing arane musibah itu tidak hanya ketika sakit. Sakit musibah enggak? Musibah. Belum tentu. Monggo wong makrifat belum tentu musibah, nikmat, Pak. Musibah naon deui? Entek boga duit, musibah henteu. Belum tentu, Pak. Monggo wong makrifat bisa wae nikmat. Terus kemudian naon deui? Makanan musibah henteu?
musibah. Tetapi saya katakan, menang mobil musibah apa nikmat? Musibah mobil. Belum tentu. Boga duit jenuk musibah apa nikmat? Belum tentu. Apa sebabnya? Kuncinya terletak di zikir sirul asror. Engkau diberikan uang segepok pun itu bisa menjadi musibah ketika hati tidak ingat Allahnya, tidak bersyukur atas nikmat tersebut. Sehingga yang dicari tidak muncul Allahnya. Aing mah bisa penghargaan ya beda aing sukses, pinter gawena, kolon gawena, hebat dagangna, aingna muncul. Berarti itu masih dikatakan musibah karena hatinya belum bisa menemui Gusti Allah. Sing dimakan masih dendengnya, belum mencari majikan. Itu masih dinamakan musibah. Nabi Sulaiman harta nasut jenuk eta lain musibah nikmat karena Nabi Sulaiman masih bisa melihat Allahnya. Beda jeung Qarun harta yang tak kalah dengan Nabi Sulaiman tetapi tidak bisa melihat Allahnya, terjebak dalam dendengnya, maka yang muncul apa? Kesombongan. Tidak bisa melihat Allahnya sehingga itu dikatakan musibah. Bener nggak? Ketika sakit musibah nggak? Sakit musibah nggak? Musibah nggak? Tergantung. Jenengan gocean dikir sirul asor enggak? Nek gocean dikir sirul asor sakit bisa menjadikan nikmat untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Punten Pak, saya sedikit cerita. Hari waktu saya sakit kemarin itu ada satu rahasia yang ingin saya bagi untuk pengalaman. Jika kita sudah mempelajari ilmu hakikat makrifat menuju Allah, tolong jangan sekali-kali amarah alias marah. Marah itu bisa menghancurkan segalanya. Pundi-pundi ilmu, makom, kedekatan kita kepada Allah serasa runtuh brek hanya gara-gara marah. Mungguh ngomong makrifat, marah itu sangat pantangan sekali. Saya sudah lama nggak marah, sudah lama banget nggak marah. Hari Selasa, ya waktu malam Selasa kemarin, gimana? Ya udah lama nggak marah. Malam Selasa kemarin, marah itu bukan cuma ngomong-ngomong itu, tapi hati jengkel itu termasuk marah Pak. Entah ngomong tapi berdedek itu cuma marah Pak. Maksud saya itu. Lain kadele pas saya ungkul lain. Jumpa majikan diem, kadelena rukun, ada yang berdedek gitu loh. Maksud saya itu pun juga marah. Nyewot lah. Nah, hari Selasa itu ada acara budak jam 4 sore. Ulang tahun kan masih kan ya? Tetapi jam 4 sore saya ada jadwal pengajian Selasa sore di Jimbar. Saya pulang kerja dari Cilacap, capek-capek ya. Istri ngundang tamu bebaturan nak jeng budak nak gitu kan. Terus saya kan mau pengajian. Nggak bisa di sini aja memuliakan tamu ibadah gitu kan cek pemajikannya. Hati mengatakan saya minta izin saja jam 4 sampai setengah 5. Nggak bisa lah. Ini ujian di Gusti Allah. Saya kelepasan dikir sirul asrar, kelepasan lupa Pak, nggak gocean. Sehingga saya kepancing emosi. Nggak bisa, masalah umat mah nggak bisa ditinggalkan. Nah, saya muncul sombong akhirnya. Saya marah ke pemajikan. Nggak nyampe 1 menit sebenarnya kelepasan seperti itu. Saya segera sadar, ya Allah, mohon ampun. Saya langsung minta maaf ke pemajikan. Pemajikan ya guys maafin, tapi hati belum ikhlas. Langsung malam malam Rebu, saya langsung demam sampai dengan hari Sabtu pagi. Tetapi malam Rebu itu masih tak pakai aktivitas untuk malam Kamis pengajian, malam Jumat juga pengajian. Tetapi puncaknya di Jumat pagi itu istri
ternyata belum ikhlas maafkan. Sampai istri mengucapkan ikhlas lillahi ta'ala maafkan itu Sabtu pagi. Langsung Pak sembuh wallahi. Yang tadinya obat itu kayak nggak ada manfaatnya sama sekali. Ngus minum antibiotik, ngus minum naon bae. Padahal saya sudah cepat minta maaf. Saya sudah minta maaf cepat ya. Kan kita selalu mengajarkan kalau bisa marah jangan lebih dari 3 detik. Itu saya 1 menit Pak. Ya leheng lah ya. Leheng daripada 3 hari Lin. Saya 1 menit bisa minta maaf ke istri. Istri ngomong memaafkan tetapi masih baru di bibir, hatinya ternyata belum maafkan. Langsung digenjreng Gusti Allah sakit, beleng, demam. Saya udah lama nggak sakit, itu nggak lama banget, sudah lama saya nggak sakit. Lupa saya terakhir sakit kapan. Semenjak corona pun saya juga lupa. Sehingga waktu itu ya, hanya dengan marah 1 menit langsung runtuh, salah satu runtuh Pak. Zikir yang selama ini kita coba nyambung terus kepada Allah, lupa tidak gocean 1 menit saja itu langsung menghancurkan segalanya. Ya, maksudnya menghancurkan segala itu serasa kita tuh jauh lagi ke Gusti Allah. Langsung turun beleng gitu rasanya. Hanya gara-gara marah. Setelah marah itu saya langsung tidur Pak. Setengah 4 itu. Padahal jam 4 pengajian. Tak tinggal tidur wae. Wong istri susah maafin kan ya. Langsung maafin pun kelihatannya masih belum ikhlas kan. Tak tinggal tidur. Saya saking bingung tidur. Setengah 5 dibangunin ke jamaah. Mas, ngisi pengajian. Oh iya, geragap saya Pak. Langsung ngisi pengajian saya setengah 5 sampai jam 5. Tadinya tak pasrahkan. Lamun saya nekat, istri mungkin tambah sewot gitu kan ya. Maka ternyata Gusti Allah jawab, tetap butuh pengajian dengan cara jamaah didatangkan ke rumah untuk mengingatkan. Akhirnya saya berangkat ke masjid Pak. Kan kalau jamaah yang datang kan istri nggak mungkin nyegat, ya nggak. Tadi kan saya bingung, istri sudah nggak mungkin mengizinkan gitu. Yang namanya dakwah itu nggak bisa sembarangan. Kalau kita kondisi hati tidak stabil, nggak mungkin keluar, nggak mungkin berani keluar. Apalagi istri tidak meridhoi itu nggak mungkin. Maka penting sekali yang namanya ridho penting sekali, jangan disepelekan. Nah, setelah Sabtu pagi istri saya sudah ikhlas memaafkan, langsung sembuh Pak. Wes sudah nggak minum obat lagi itu wes sembuh Allah. Itulah. Jadi Allah itu seperti itu Pak, memberikan kita. Nah ketika sakit itu saya melihat kerikilnya atau melihat wanita cantiknya. Ini saya melihat kerikilnya pasti saya sewot ke Gusti Allah, betul nggak? Ngeluh, ya pasti ngeluh, pasti akan protes. Tapi ketika kita melihat wanita cantiknya, ya, insya Allah itu akan menjadikan kita kembali dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ketika harus ditegur gitu malah kita kufur, ya semakin jauh lagi dari Allah Pak. Kan kita marah harus turun tuh dari Allah, jauh. Diberek kesempatan untuk mendekatkan lagi dengan cara diuji sakit. Lah kalau pas diuji sakit kita malah makin kufur, ya jauh lagi, bukan malah mendekat lagi kembali ke titik awal gitu, kembali mendekat kepada Allah. Gitu. Maka ayo dengan ini wajah tu wajhiyah kita jadikan kita khusyuk dalam kehidupan sehari. Itu kalau saya marah tadi, itu hatinya saya sedang tidak khusyuk. Ibarat sholat batin saya sedang tidak khusyuk, sedang batal. Lamun wudu ya sedang batal. Solusinya segera minta maaf, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai segitunya Pak, menjaga batin itu sampai segitunya. Sampai segitunya. Ya, saya katakan tadi, karena ruh masih tercampur dalam raga, pasti ada kalanya Allah memberikan khilaf. Itu pasti. Itu sudah cukup 1 jam 1/4 nggih Pak nggih. Ya, enggak perlu banyak-banyak, segini geus banyak ya. Selendeng ya sudah ya. Selendeng ya. Entah yang selendeng ya. Kajen ya. Gitu. Ini baru ini wajah tu wajhiyah. Belum lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin inna sholati, belum nyampe situ. Itu nanti belum nyampe bacaan
nanti bacaan alhamdulillah sama ayat pendek kita skip. Ya. Kalau enggak sekarang juga nggak apa-apa alhamdulillah. Alhamdulillah Fatihah. Kita bedah itu Fatihah ya. Wes Fatihah lisan. Nanti setelah Fatihah kakara ruku, bacaan ruku. Ya. Kakara itikaf. Kakara duduk di antara dua, sujud dulu di antara dua sujud, baru tahiyat awal sampai tahiyat akhir sampai salam itu naon makna di dalam sholat. Itu nggih Pak, masih panjang perjalanan. Ya, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, dan saya tidak akan mengulang kalau memang besok jatahnya di malam sana, ya saya sambung di sana. Tidak nunggu di sini lagi saya jelaskan seperti ini, enggak, estafet terus. Makanya dari sini, setelah dari sana ya sing datang ke sana. Nanti ketika dari sini lagi ya sing datang ke sini. Kalau nggak mau ketinggalan ini, gitu ya. Semoga Allah tetap ridho, semakin ridho. Terus saya juga berpesan, mohon bantuan doa anak. Kita berdoa kepada Allah semoga diberikan pemimpin Sadahayu yang insya Allah 28 Maret itu masih akan pemilihan lagi. Mohon doa restuna sing bisa menang pemimpin yang masih di jalur tauhid. Jenengan sudah maksud lah siapa yang dari segi kami keluarga Bapak Ustadz Leon Hadjidromo siapa yang dijagokan itu nyaho jenengan. Ya yang selama ini kita hadirkan di situ. Wis paham jenengan panggil? Ya. Insya Allah setelah rembukan tadi malam ya satu orang itu yang kita jagokan. Yang selanjutnya itu periode selanjutnya. Itu yang selanjutnya. Maka ayo ben Sadahayu terus diridhoi Allah, ceramah seperti ini, pengajian tetap bisa kita jalankan, ya. Pembangunan mental dan fisik tetap bisa berlanjut. Tolong mulai sekarang bergerak, sebarkan ke saudara, ke tetangga demi menolong agama Allah. Saya tidak melihat sosoknya siapa itu yang orang itu tidak. Yang saya melihat sosoknya ya mungkin banyak belangnya gitu kan. Kalau kita melihat sosoknya, tapi yang saya lihat adalah perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Itu nggih Pak ya. Ya, karena tandurannya di tembong ya lumayan, nggih. Insya Allah yang mendukung kegiatan dakwah kita, nggih. Ya wes itu maksudnya. Wis paham panjenengan nggih? Siap mendukung nggih? Ya, wis paham lah, wis paham. Ya, itu intinya saya ingin Sadahayu ini masih dipimpin oleh yang kan kemarin tadi malam kita musyawarah siapa yang akan kita jagokan lagi, yaitu hasilnya tetap melanjutkan, meneruskan lagi. Itu cuma satu, tidak dua, tidak tiga. Nek dua atau tiga nanti pecah. Sudah kesepakatan tadi malam, sudah legowo, artinya hanya satu itu. Yang selanjutnya itu untuk selanjutnya. Ben tidak kehabisan peluru. Nek peluru ditembak kabeh, beyak Pak. Hiji helak ditembakkan sampai ikhlas rampung, kakara nu kedua, kala ketiga keempat. Ibarat Rasulullah ketika wafat ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman dan Ali. Ali itu mantunya Rasulullah, tetapi paling muda. Tetapi yang dijadikan khalifah Abu Bakar dulu. Umar gak mungkin nyelip Abu Bakar, gak mungkin bersaing dengan Abu Bakar. Nunggu Abu Bakar ikhlas, jabatannya diikhlaskan, baru Umar melaju yang kedua. Umar meninggal baru Utsman meninggal baru Ali. Gitu. Jadi insya Allah kita masih banyak amunisi. Berdoa sama Allah semoga Sadahayu terus adem ayem. Ya insya Allah adem ayem, berjalan di tauhid, di jalan ilmunya Bapak ya, Bapak Ustadz Leon Hadjidromo. Insya Allah kita masih dalam satu kapal keluarga yang besar. Mohon doa restunya. Oke, selipkan dalam doa agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang khilaf dan sebagainya, mohon dapat dimaafkan. Demikian kurang lebihnya dari saya. Untuk doa penutup akan ditutup oleh Bapak Imam nggih. Al-Ikhlas. Nggih. Nanti doa penutup mohon keikhlasannya
ditutup oleh Bapak Imam Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas, agar lebih barokah majelis yang kita cintai ini. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.